dilakukannya organizational development, dan saya akan memulai nanti di pada bagian-bagian terakhir saya akan minta Anda untuk belajar mandiri dengan menggunakan slide yang saya sudah upload di island Anda. Jadi kita polanya khusus yang untuk yang ini adalah saya menjadi pemancing materinya, dan nanti Anda yang meneruskan secara mandiri pemahaman tentang materi ini, seperti itu ya. Oke, saya akan bahas dulu yang pertama, organisasi. Jadi dia ada dua kata yang membentuk satu istilah atau satu terminologi tertentu. Dua kata itu apa? Yang satu organisasi, yang satu develop. Dan kedua kata itu membentuk satu istilah baru yang dinamakan sebagai organizational development. Nah, kita lihat dulu yang organisasi itu apa. Ya, menurut Edgar Schein, seorang ahli organisasi, yang dinamakan sebagai yang dimaksud sebagai organisasi itu adalah sebuah koordinasi terencana. Sebuah koordinasi terencana dari berbagai aktivitas, dari berbagai kegiatan. Jadi maksudnya ada banyak kegiatan yang kemudian diorganisir, dikoordinasi secara terencana dari beberapa orang. Ya, dari beberapa orang. Jadi ada aktivitas, ada banyak orang yang tujuannya adalah untuk mencapai kesamaan tujuan, ya, untuk mencapai tujuan bersama melalui pemisahan pekerjaan dan fungsi bekerja, melalui hierarki wewenang dan tanggung jawab. Jadi Anda lihat ini, saya merah-merahkan itu adalah keywords dari sebuah organisasi. Apa itu yang ada di dalam organisasi? Ada plan coordination, ada koordinasi terencana, ada aktivitas. Ya dong, kalau misalnya organisasi nggak punya aktivitas, ngapain ada organisasi itu? Organisasi yang paling sederhana pun pasti akan punya aktivitas. Ya, organisasi itu punya orang di dalamnya. Ada orang yang menjalankan operasional atau aktivitas dari organisasi tersebut, yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuan bersama. Anda misalnya masuk organisasi kemahasiswaan, Anda menjadi bagian dari organisasi massa, organisasi kepemudaan, apapun namanya, pasti dia punya tujuan yang semuanya harus dipahami oleh anggota organisasi tersebut. Dan ini keberadaan tujuan ini dicapai untuk mencapai tujuan yang sama tersebut dicapai melalui pemisahan orang-orang yang akan bekerja di dalam organisasi tersebut beserta fungsinya. Artinya akan ada orang yang khusus ditunjuk untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan kemudian ada fungsi masing-masing dari orang-orang tersebut melalui hierarki wewenang dan tanggung jawab. Jadi ada, kalau Anda mendengar tentang hierarki wewenang dan kewajiban, jelas dalam pikiran Anda akan langsung terlintas struktur organisasi. Ya, jadi di dalam organisasi itu akan ada juga struktur organisasi. Dan kita akan membahas tentang struktur organisasi ini di perkuliahan mendatang, seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat apa sih yang organizational development itu? Kita sudah paham organisasi itu apa.
ya. Nah, sekarang yang organizational development atau proses pengembangan organisasi itu apa sih? Yang OD itu merupakan sebuah upaya, ya, sebuah upaya yang pertama sifatnya terencana, yang kedua dilakukan di seluruh bagian organisasi, dapat dilakukan di seluruh bagian organisasi. Kemudian yang ketiga dikelola dari atas atau dari pimpinan. Jadi kalau tidak ada inisiatif pemimpin untuk mengembangkan organisasi, maka organisasi tidak akan berkembang, ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi tersebut. Melalui apa? Melalui intervensi terencana terhadap proses berjalannya organisasi dengan yang keenam, dengan menggunakan pengetahuan tentang perilaku. Apa artinya ini? Bahwa organizational development itu dilakukan orang pada saat ditemui fakta bahwa sebuah organisasi itu sedang, dalam tanda petik, sedang sakit, sedang tidak efektif, sedang tidak mampu mencapai tujuan. Misalnya bagian pemasaran di sebuah perusahaan tidak mampu mencapai target dalam 5 tahun terakhir. Gagal terus. Sehingga kemudian jelas bahwa bagian pemasaran itu tidak efektif, tidak mampu mencapai tujuan. Apa yang harus dilakukan organisasi tersebut? Pemimpin organisasi, top manajemen dari organisasi, dari perusahaan tersebut haruslah berinisiatif untuk melakukan pengembangan organisasi yang ada di dalam bagian pemasaran tersebut. Melalui apa? Melalui pemahaman mengenai pengetahuan, mengenai ilmu perilaku. Jadi yang dilihat pada saat pimpinan perusahaan sudah menentukan, oke, kita melakukan pengembangan organisasi di bagian pemasaran, apa yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dia melihat siapa yang bekerja di sana, apa karakteristik orang yang bekerja di sana, bagaimana perilakunya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana disiplinnya, bagaimana motivasinya, dan sebagainya, baru kemudian ditentukan apa yang harus dilakukan terhadap departemen atau bagian pemasaran tersebut. Nah, pertanyaannya mungkin buat Anda, apakah organizational development ini hanya menyasar bagian-bagian perusahaan yang tidak efektif saja, seperti tadi, hanya bagian pemasaran, atau bisa dilakukan di keseluruhan perusahaan? Misalnya, Bank Mandiri, sebegitu besar Bank Mandiri, kemudian dilakukan organizational development. Mana yang akan bisa dilakukan? Apakah hanya perbagian atau bisa ke seluruh perusahaan? Jawabannya adalah organizational development itu bisa dilakukan di kedua-dua sisi tersebut. Dia bisa dilakukan pada bagian perusahaan yang sama sekali tidak efektif, dan dia bisa juga dilakukan jika perusahaan itu tidak efektif, tidak sehat. Perusahaan sudah sekian lama tidak mampu mencapai laba. Perusahaan ternyata tidak efisien. Perusahaan disiplin karyawan rendah. Motivasi karyawan juga rendah. Kemudian kepuasan kerja karyawan juga rendah. Bagian keuangan tidak berprestasi. Dan seluruhnya. Pada saat semua bagian perusahaan mengalami masalah sedemikian, tentunya akan membawa dampak akhir kepada tidak efektif dan tidak efisiennya perusahaan. Sehingga di sanalah kemudian organizational development itu bisa dilakukan pada seluruh bagian perusahaan. Ya, nah, jadi ini untuk
pemahaman dasar buat Anda bahwa yang organizational development itu adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatannya. Itu intinya. Ya. Nah, ada yang menarik di sini adalah adanya intervensi terencana. Artinya apa? Pada saat pada saat sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan mengidentifikasi, oh ya, bagian pemasaran itu tidak berprestasi selama 5 tahun. Saya lihat karakter orangnya, tipikal orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan? Oke, kita ganti kepala bagian pemasaran. Kita harus mutasi orang-orang yang ada di dalam. Kita harus tempatkan tenaga-tenaga pemasaran baru. Kita rekrut tenaga pemasaran baru dan memutasi tenaga pemasaran lama ke berbagai bagian yang lain di bagian organisasi. Itulah yang menjadi intervensi terencana. Ada sebuah upaya untuk merubah kondisi di dalam organisasi tersebut melalui berbagai kebijakan, melalui berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan. Ya, nah ini menurut Richard Beckhart, seorang pakar di dalam bidang organizational development. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah paham bahwa OD atau organizational development, saya nyebutnya OD saja, ya, jangan Anda artikan overdosis ya, tapi organizational development, bukan overdosis. Ya, kita sudah paham bahwa OD itu digunakan untuk ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan perusahaan. Nah, lantas kenapa sih OD itu diperlukan oleh perusahaan? Dia ada 3 sebabnya. Yang pertama, OD itu dapat meningkatkan kinerja individu orang-orang yang berada di dalam bagian tersebut atau di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, saya menjadi pimpinan perusahaan dan saya lihat bagian pemasaran itu berkinerja rendah, kemudian saya bilang, oke, sekarang untuk bagian pemasaran saya tetapkan bahwa kalau Anda bekerja tidak mencapai target, Anda akan saya PHK, Anda akan saya mutasi. Seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Tenaga bagian pemasarannya berupaya untuk meningkatkan kinerjanya seperti itu. Yang kedua, OD juga akan bisa memperbaiki moral karyawan pada saat bekerja. Moral karyawan itu apa? Anda pernah mendengar istilah organisasi itu karatan, ya, di mana paradigmanya udah paradigma jadul, feodal, dan segalanya. Kemudian OD bisa merubah itu ke arah yang lebih baik, sehingga yang akan terjadi di perusahaan adalah manajemen berbasis kinerja, orang kemudian ditingkatkan disiplinnya, kemudian orang kemudian berorientasi pada kinerja, orang berorientasi pada efektivitas dan produktivitas dalam bekerja, dan itulah moral yang bisa dan itulah moral penting yang bisa dihasilkan lewat OD bagi individu-individu yang ada di dalam organisasi seperti itu. Otomatis begitu kinerja individu meningkat, begitu moral ataupun karakter ataupun hal-hal yang berbau personal karyawan meningkat di dalam organisasi, jelas bahwa ujung-ujungnya adalah perusahaan bisa meningkatkan labanya. Ya. Nah, jadi 3 hal itu yang membuat OD ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan.
Anda bisa bayangin kalau misalnya perusahaan hanya melakukan aktivitas operasional seperti business as usual, hari ini kayak gini, besok juga kayak gitu, besoknya lagi kayak gitu, sama terus. Apa yang kira-kira terjadi sama yang terjadi pada karyawan? Jenuh. Kejenuhan akan membuat kinerja karyawan makin lama makin menurun. Karyawan tidak merasa ada tantangan, karyawan tidak merasa ada ancaman punishment atau reward dan punishment. Karyawan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh bonus pada saat berkinerja baik, ya business as usual setiap hari, otomatis itu akan membuat karyawan menjadi jenuh. Tingkat kejenuhan yang menjadi tersebut, itulah yang membuat karyawan menjadi apatis terhadap kemajuan perusahaan. Apa yang perlu dilakukan adalah orang-orang yang seperti itu perlu dibongkar, perlu diberdayakan kembali, perlu diberikan dinamika-dinamika baru, perlu diberikan tantangan baru dan sebagainya, sehingga perlahan-lahan individual performance atau kinerja individunya bisa meningkat seperti itu. Ya, nah ini yang membuat organizational development itu menjadi sesuatu yang penting dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan tidak lagi hanya bisa bergantung dan menyandarkan harapan pada pelaksanaan tugas sebagaimana biasanya, ya, sebagaimana business as usual. Anda coba lihat di perusahaan-perusahaan sekarang, mulai perusahaan melakukan kerja work from home. Sekarang juga sudah ada istilahnya WFA, work from anywhere. Jadi karyawan itu merasa tertantang, oke, saya bekerja dari mana aja bisa, saya senang, kinerja saya meningkat, saya otomatis disiplin untuk menjaga target bahwa pekerjaan saya harus selesai walaupun saya mengerjakannya tidak di kantor. Dan itulah yang akan membuat dinamika-dinamika baru di dalam perusahaan, yang membuat perusahaan juga akan memperoleh keuntungan tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang OD atau Organizational Development, apa yang akan kita bahas di sini? Pertama, mengenai visi dan misi perusahaan, visi dan misi organisasi. Bisa jadi kadangkala visi dan misi organisasi itu justru tidak dilakukan, justru tidak terselenggara, justru tidak terlaksana dengan baik. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Perlunya overhaul, perlunya perbaikan visi, perlunya perbaikan misi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan atau masing-masing bagian organisasi di dalam perusahaan. Kemudian apa yang perlu, yang juga berhubungan dengan OD, perilaku organisasi. Kita sudah bahas, Bu Rahmi juga sudah bahas terdahulu betapa perilaku organisasi itu terbentuk berdasarkan perilaku individu karyawan. Perilaku individu karyawan itu lebih lanjut akan membentuk perilaku kelompok. Misalnya kalau kita di sini ada 20 orang, masing-masing orang yang 20 itu pasti punya perilaku beda-beda. Tapi begitu kita masuk kelas di leadership dan OB, ke-20 perilaku yang berbeda-beda tersebut kemudian akan muncul secara otomatis benang merahnya sendiri. Oh ya, kelas leadership dan dan OB itu perilakunya adalah perilaku orang grup secara grup
adalah serius tapi santai. Itu perilakunya. Tapi kualitas kerjanya bagus. Itulah perilaku grup yang ada di leadership dan organisasi. Dan perilaku grup di mata kuliah yang lain juga ada. Perilaku grup yang terjadi di mata kuliah A, B, C, D, semuanya beda-beda, dan nantinya itu ujung-ujungnya adalah sampai pada perilaku mahasiswa MM, perilaku Magister Manajemen UNAN, sebagai organisasi tertinggi terbesar yang dibentuk dari unsur mahasiswa, dari unsur dosen, dari unsur tendik, dari unsur pengelola, dan sebagainya, barulah kemudian muncul perilaku organisasi secara umum. Nah, saya juga sudah menyampaikan, mengelaborasi mengenai perilaku individu. Dan memang perilaku individu itu akan sangat tersangkut dengan proses pengembangan organisasi. Anda mungkin bertanya, loh Pak, kenapa bukan perilaku kelompok? Karena memang yang disasar oleh OD tersebut adalah bagaimana masing-masing individu di dalam organisasi itu bisa berubah perilakunya dari yang tidak efektif jadi lebih efektif, dari yang tidak efisien menjadi efisien. Jadi intervensi yang dilakukan perusahaan di dalam proses organizational development itu pasti akan menyasar individu yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang ada di dalam organisasi tersebut, yang ada di dalam sebuah bagian organisasi. Makanya akan ada nanti misalnya sebuah tanda petik ancaman. Oke, kalau Anda tidak melakukan ini, dan ini, maka Anda nanti akan dimutasi, Anda akan didemosi, atau bahkan lebih parah, Anda akan dikeluarkan dari perusahaan. Itu salah satu rekomendasi dari organizational development terkait dengan untuk merubah perilaku individu. Misalnya ada sekelompok karyawan yang malas-malasan di satu bagian, 5 orang, kemudian OD-nya, program organizational development-nya mengidentifikasi bahwa nih untuk kelima orang ini perlu dilakukan perubahan perilaku individu. Dari yang malas-malasan, dari yang tidak disiplin, harus kita rubah ke arah perilaku yang jauh lebih baik. Nah, apa yang dilakukan dengan cara memberikan misalnya ancaman dan konsekuensi terhadap perilaku. Sehingga karyawan pasti mikir-mikir, wah, saya udah umur 40, saya udah umur 45, kalau dipecat, kemana lagi bakal kerja? Kemana lagi bakal cari kerja? Sementara saya punya istri, saya punya anak 3 orang yang harus dibiayai. Ya udah, daripada saya dipecat, lebih baik saya disiplin aja deh. Gitu. Ya. Rubahlah perilaku si karyawan sebagai konsekuensi, sebagai implikasi dilakukannya organizational development. Kemudian OD juga berhubungan dengan struktur organisasi. Apa itu maksudnya? Bahwa organizational development itu dapat mendeteksi seberapa efektif struktur organisasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Ada struktur organisasinya yang terlalu besar, ada struktur organisasinya yang terlalu lini, ada yang terlalu staff, ada yang terlalu melebar, ada yang terlalu panjang garis birokrasi. Ya. Sehingga apa yang bisa dihasilkan oleh OD bisa jadi organizational development akan memberikan proses organizational development itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan, oke, sekarang
karena salah satu sumber ketidakefektifan di dalam perusahaan Anda adalah dalam bentuk cukup besarnya struktur organisasi yang dimiliki, sekarang coba rampingkan. Lakukan restrukturisasi. Mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu bagian, gabung bagian itu, di merger satu bagian. Sehingga ujungnya nanti organisasi itu makin makin slim, makin ramping, dan biaya makin berkurang, proses pelaksanaan kerja menjadi jauh lebih baik. Ujung-ujungnya apa? Bisa mencapai efektivitas kerja dan efisiensi bagi perusahaan. Ya. Dan ini akan kita bicarakan di perkuliahan minggu depan tentang struktur organisasi. Nah, berikutnya yang juga berhubungan dengan OD tersebut adalah culture atau budaya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ya. Kalau misalnya Anda lihat sekarang perkembangan dunia bisnis dan manajemen, perkembangan aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis dan manajemen, dinamikanya yang begitu cepat, itu terkadang tidak disertai dengan kemampuan perusahaan untuk bisa beradaptasi. Misalnya seperti sekarang ini, ya, sekarang ini pasar kerja itu sangat banyak dipenuhi oleh generasi milenial dan generasi Z yang secara kultural itu memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dengan orang-orang seperti saya atau orang-orang di atas saya umur yang generasi baby boomers. Saya yang misalnya generasi saya itu sifat budaya bekerjanya hati-hati, terstruktur, terencana, seperti itu, kemudian berorientasi hasil, kemudian formil dan segalanya, itulah yang membentuk budaya generasi saya. Ternyata generasi Z dan generasi milenial memiliki budaya yang sangat jauh berbeda dengan generasi saya. Generasi milenial itu bekerjanya serius, santai tapi serius. Bisa bekerja dari mana saja. Ya, suka dengan mobilitas tinggi. Bisa melakukan pekerjaan multitasking seperti itu. Bisa multitasking. Dia tidak suka dikekang pada saat bekerja. Sehingga apa? Begitu perusahaan merekrut generasi milenial, generasi Z ini menjadi bagian dari perusahaan tersebut, otomatis mereka yang akan mengisi posisi yang dalam jumlah sangat besar. Dan di sanalah perusahaan juga harus merubah budaya. Dari budaya yang sebelumnya terlalu feodal, dari budaya yang sebelumnya terlalu strict dengan disiplin, terlalu formil, terlalu terencana dan segalanya, menjadi budaya yang pelan-pelan mengarah ke budaya yang dianut oleh generasi milenial. Makanya Anda bisa lihat sekarang, ya, ada perusahaan yang membebaskan atau ada organisasi yang membebaskan karyawannya untuk bekerja dari kafe, ya. Ada organisasi yang membebaskan anggotanya untuk tidak pakai pakaian seragam. Ada organisasi yang membebaskan anggotanya atau perusahaan yang membebaskan anggotanya, karyawannya untuk datang jam berapa saja, terserah, asalkan jam kerja minimal Anda tetap sekian jam sehari. Itu terjadi di Google misalnya. Google itu tidak pernah menetapkan jam kerja. Yang ditetapkan Google itu apa? Pokoknya Anda bekerja di perusahaan selama 6 jam sehari. Terserah, mau mulainya dari jam 7 malam juga boleh, mau mulainya dari jam 5 pagi juga boleh, pokoknya 6 jam aja. Nah, tentunya hal ini akan membawa budaya baru dari dalam perusahaan.
Budaya apa? Fleksibilitas dalam jam kerja. Kalau yang dari dulu perusahaan menetapkan budaya yang sangat strict, yang sangat ketat dengan jam kerja, masuk harus jam 8, keluar jam 4, absensi 3 kali, jam 8, jam 1 siang, jam 4. Tapi sekarang enggak lagi ternyata. Perusahaan sudah mulai berpikir, wah kalau tetap melakukan budaya seperti ini kepada milenial, kepada generasi Z, yang kulturnya, yang budayanya jauh berbeda dengan budaya yang dianut oleh orang-orang segenerasi saya, bisa KO perusahaan kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan? Menyesuaikan budaya menjadi jauh lebih fleksibel. Ya, itu yang berkaitan dengan OD. Oke, sampai sejauh itu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Silakan, ayo. Ya. Ini Pak, yang pertama, mungkin ini case yang ada di perusahaan saya Pak, di BRI. Jadi pernah beberapa kali itu manajemen membuat semacam development organisasi lah Pak. Jadi pembentukan formasi baru atau force team baru gitu kan Pak. Namun setelah beberapa waktu dievaluasi ternyata tidak berhasil atau hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan manajemen sehingga formasi itu dihapuskan seperti itu Pak. Nah, apakah hal itu biasa terjadi pada perusahaan, kegagalan seperti itu, atau apakah kegagalan itu terjadi memang karena kurangnya planning dari OD itu sendiri? Oke, baik. Gitu, Pak. Makasih Pak. Pertanyaannya bagus. Ya, kalau kita lihat sejauh ini yang kita bahas itu, OD itu seakan-akan sempurna untuk membuat perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik, ya kan? Dari apa yang saya jelaskan tadi ya. Tapi faktanya tidak demikian ternyata. Ya, OD itu sangat rentan dengan unsur kegagalan. Jadi misalnya kayak gini, konsultan organizational development-nya menyarankan, nih harus dikerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya perusahaan, supaya organisasinya menjadi lebih baik. Nggak taunya gagal. Nggak taunya nggak efektif. Seperti tadi di perusahaan Bu Vela tadi. Mungkin dari hasil kajian OD-nya, ada kesimpulan bahwa ayo kita harus bikin satu bagian baru, satu task force baru. Tapi setelah dilakukan, setelah ada task force itu dan mereka melaksanakan tugas, dan kemudian dievaluasi, taunya nggak efektif, tidak sesuai dengan tujuan. Pertanyaannya, apakah itu sering terjadi? Apakah itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi di OD? Jawabannya, ya. Jadi, OD itu bukanlah sebuah konsep, sebuah praktek tanpa cacat. Pasti ada cacatnya. Tapi, masuk kita ke pertanyaan yang kedua. Di mana cacat itu bisa terjadi? Itu nanti kita akan bahas. Bisa jadi cacatnya, kecacatan pelaksanaan OD tadi, pencapaian OD tadi, bisa jadi terjadi pada saat pengkajian terhadap situasi dan kondisi yang berlaku. Bisa jadi konsultan organizational development-nya terlalu berpikir, terlalu berencana, mengawang-awang, gitu ya, terlalu konseptual, sehingga tidak sesuai dengan konteks perusahaannya. Nah, bisa jadi juga waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji situasi di dalam perusahaan itu terlalu pendek. Ya, misalnya konsultan organizational development-nya hanya diberi waktu seminggu, tapi harus menghasilkan rekomendasi yang cukup berat. Itu adalah waktu yang sangat pendek untuk mengenali perusahaan,
untuk mengenali orang-orang yang ada di dalamnya, untuk mengenali budaya perusahaan, untuk mengenali lingkungan perusahaan, dan seluruhnya. Sehingga apa yang terjadi? Dengan waktu yang cukup pendek itu, tentunya si konsultan organizational development-nya mengalami situasi di bawah tekanan. Waktu pendek, kami harus menghasilkan rekomendasi. Sehingga apa? Terkesan rekomendasinya itu tidak sesuai dengan konteks. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan. Nah, jadi bisa jadi OD yang gagal tadi, organizational development yang gagal tadi, itu terjadi karena berbagai sebab, ya. Dan kegagalan itu adalah hal yang yang bukan biasa, saya bilang, yang sering ditemui sebagai sebuah kasus seperti itu. Itu Bu Vela jawaban saya. Jadi merujuk ke pertanyaan yang Bu Vela sampaikan tadi terkait dengan konteks perusahaan Bu Vela, bisa jadi memang setelah dilakukan evaluasi, task force baru yang dibentuk itu ternyata memang tidak efektif, tidak sesuai dengan harapan, mungkin karena di dalam proses kajian organizational development-nya belum begitu tuntas untuk melihat sampai sejauh mana kebutuhan ada task force-nya itu. Ya, seperti itu. Sampai seberapa butuh organisasi atau perusahaannya, apa konsekuensi atau implikasi yang terjadi dalam sebagai dampak adanya task force tersebut dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal tersebut belum menjadi sebuah fokus seperti itu dulunya. Itu jawaban saya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ada Pak. Silakan. Baik, menarik sekali ya Pak. Ya, kebetulan saya adalah seorang asesor SDM aparatur yang mana saya bertugas seperti yang Bapak sampaikan sebagai konsultan di daerah Pak. Kalau PNS, ASN sendiri itu secara mutlak udah diatur terkait pengembangan development-nya udah diatur secara jelas oleh Menpan, oleh BKN, itu udah diatur secara jelas. Iya. Cuman praktiknya di daerah ketika kita sebagai asesor yang bertugas untuk mengakses PNS ketika naik ke level kompetensi yang disyaratkan seperti eselon 2 harus mempunyai level 4 minimal, eselon 3 harus di level 3 minimal gitu. Kita udah menyiapkan, dari hasil asesmen kita menyiapkan beberapa suksesor, rencana suksesor pemimpin masa mendatang agar nanti tidak ada promosi yang dipaksakan seperti itu. Jadi ketika kita udah membuatkan dan membentuk hasil asesmen itu sendiri dalam sebuah laporan lengkap dengan dinamika kepribadian gitu. Tetapi yang namanya di daerah ideal ketika kita udah ideal menjalankan sesuai dengan aturan yang seharusnya, prosedur yang harus dipenuhi, tetap saja kepala daerah punya orang-orang yang yang dengan prinsip kroni-kroninya seperti itu untuk memimpin gitu. Jadi ketika pengembangan pengembangan pegawai kita ada masalah itu, ini dikembalikan lagi ke badannya, ke BKPSDM-nya seperti itu. Padahal dari awal kita udah sampaikan ini loh calon suksesor yang udah kita persiapkan dari hasil asesmennya dengan minimal standar yang udah ditetapkan. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah mungkin ini umum ya Pak ya, masalahnya di hampir di semua daerah mungkin seperti itu. Apalagi setelah pilkada ini pertukaran kabinet ini banyak kepada prinsip like and dislike dari pemimpinnya sendiri gitu. Oke. Apa upaya mungkin kami dari segi konsultan PNS-nya, upaya yang mungkin
memberi sumbangsi lah kepada ASN-nya terutama Pak. Jadi nggak seenaknya dinonjolkan padahal punya potensi bagus, atau mereka yang promosinya dipaksakan dari eselon 4 langsung ke eselon 2 gitu Oke, Terima kasih Pak Sukdes. baik, terima kasih Bu Umu. Wah, saya senang nih. Makanya saya senang dengan kelas-kelas yang ada praktisi seperti ini yang sudah Jadi kita sekarang melihat dua situasi. Yang pertama, Bu Vela tadi dalam konteks organisasi private ya, perusahaan. Sekarang Bu Umu bertanyanya dengan konteks organisasi publik seperti itu. Publik dalam artian organisasi di daerah seperti itu ya, organisasi besar yang namanya pemerintah daerah seperti itu. Satu prinsip yang terpenting di dalam organizational development itu adalah kemauan top manajemen, pimpinan organisasi untuk melaksanakan rekomendasi organizational development yang diberikan oleh konsultan. Nah, permasalahannya di sana. Tidak banyak, saya bisa sampaikan seperti itu ya, baik di organisasi private maupun publik, tidak banyak pimpinan organisasi itu yang serta-merta secara rasional bersedia untuk menerima apa yang direkomendasikan oleh konsultan. Karena begitu banyak kepentingan yang dimiliki oleh pemimpin itu. Ya, dimiliki oleh top manajemen. Jangankan begini misalnya, kita bercermin ya ke organisasi private, perusahaan. Saya punya perusahaan. Saya tahu perusahaan saya nggak beres nih sekarang. Kemudian saya hire sebuah konsultan manajemen untuk melihat kondisi perusahaan saya. Dan kemudian saya berikan dia waktu 3 bulan. Oke, assess, silakan. Terserah mau melakukan apa. Kaji. Kemudian setelah 3 bulan, dia datang ke saya dan menghasilkan setumpuk rekomendasi. Pak Hafiz harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Apa yang dihasilkan oleh konsultan itu memang sudah bagus. Tapi kembali ke saya sebagai pimpinan. Saya misalnya ngelihat 10 rekomendasi. Wah, kalau yang ini mah saya nggak suka. Kalau yang ini mah saya nggak mampu lakukan. Kalau yang ini masa dilakukan di perusahaan saya? Masa harus diamputasi yang bagian yang ini? Masa harus dimutasi si A, si B? Masa harus dipromosikan si C? Nah, seperti itulah Bung. Konsekuensi dari kesediaan atau ketidaksediaan pemimpin organisasi melakukan rekomendasi konsultan OD, itulah salah satunya yang akan membawa konsekuensi sukses atau tidaknya OD tersebut. Jadi Bu Umu pertanyaan Bu Umu tadi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai konsultan organisasi publik seperti itu ya, konsultan SDM organisasi publik dalam hal ini pemerintah daerah. Yang saya lihat adalah bahwa sebagai sebuah lembaga konsultan organisasi publik atau pemerintah daerah, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah, Bu Umu sudah punya dan teman-teman sudah punya panduan SOP pada saat melakukan asesmen, dan itu harus tetap dilakukan sedemikian. Rekomendasi juga harus dilakukan berdasarkan asesmen yang dilakukan. Perkara rekomendasi dari lembaga Bu Umu atau institusi Bu Umu dilakukan atau ditindaklanjuti secara positif oleh pimpinan yang bersangkutan, dalam hal ini pimpinan kepala daerah, itu bukan lagi tanggung jawab umum sebagai konsultan. Yang jelas bahwa konsultan sudah berusaha semaksimal mungkin merujuk kepada indikator, merujuk kepada parameter, merujuk kepada kriteria dan segalanya dan beratus hal lainnya, sehingga yang kami rekomendasikan adalah seperti ini. Tapi begitu tidak dilaksanakan oleh pemimpin,
konsekuensinya tidak lagi berada di tangan konsultan. Konsekuensinya sudah diambil alih oleh pimpinan. Jadi, dan konyolnya, baik organisasi publik maupun organisasi private, salah satu yang membuat program OD di organisasi mereka itu tidak sukses ternyata adalah memang keberadaan top manajemennya. Ya, kasarnya bisa dikatakan seperti ini, Bung. Ada kepercayaan atau ketidakpercayaan atau keraguan-raguan ya buat melakukan rekomendasi tersebut. Dan khusus untuk organisasi publik, situasinya makin diperparah karena begitu banyak agenda yang beredar di sana, begitu banyak kepentingan yang beredar di sana. Kalau di perusahaan jelas bahwa kepentingannya adalah laba, kepentingannya adalah efisiensi. Tapi kalau di organisasi publik, begitu dibilang, oke, saat ini Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa masing-masing OPD harus efisien. Gitu. Punya panduannya dari Kemenko misalnya. Sudah dilakukan assessment dan dibuatkan rekomendasinya, nggak ditindaklanjuti sama pimpinan. Artinya apa? Konsultan sudah melakukan hal yang terbaik, hasilnya tidak baik, disebabkan karena pimpinan tidak mau melakukan rekomendasi terbaik itu. Dan itu biasa terjadi. Bukan biasa ya, dan itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Saya sudah bilang tadi bahwa tidak ada satupun ahli manajemen yang akan berani menjanjikan bahwa OD itu akan berhasil dengan sukses. Justru kasus yang banyak terjadi. Kasus itu terjadi kenapa? Karena begitu banyaknya variabel, begitu banyaknya hal yang bisa membuat dia gagal. Gitu. Dan salah satunya adalah pimpinan. Gitu, Bu. Ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Yang ingin berdiskusi silakan. Baik, kita lanjut ya. Saya share screen lagi, kita lanjutkan. Mana dia tadi? Ya. Oke. Nah, sekarang apa yang menjadi alasan-alasan orang melakukan pengembangan organisasi atau melakukan OD? Pertama, human resources atau kondisi yang terjadi di dalam sumber daya manusia. Misalnya ada struktur karyawan yang tidak imbang antara karyawan yang berusia lanjut dengan yang berusia muda, sehingga proses produktivitas perusahaan menjadi terbatas karena cukup besarnya persentase jumlah karyawan yang berusia lanjut seperti itu. Atau misalnya adanya kesalahan perusahaan atau organisasi untuk merekrut karyawan misalnya gitu. Atau misalnya karyawan yang direkrut ternyata tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai, tingkat kualifikasi yang memadai, kompetensi kapasitas yang memadai, tidak memiliki situasi mental psikologis yang cukup baik untuk melakukan pekerjaan. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu alasan untuk organisasi melakukan organizational development. Yang kedua, adanya perubahan nature dari workplace, adanya perubahan sifat dasar dari tempat bekerja kita. Saya ingin mencontohkan di organisasi publik sekarang seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di organisasi publik pasti sudah mengenal apa yang namanya e-filing, electronic filing. Ya. Jadi electronic filing itu membuat dan memaksa seluruh aparatur pemerintah,
seluruh aparatur yang bekerja di instansi publik untuk dapat lebih memahami teknologi komputer, memahami teknologi aplikasi, memahami teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, dan merubah pola kerja dari yang sebelumnya mengandalkan kertas, sekarang mengandalkan file. Bapak Ibu bisa bayangin, pada saat komposisi sumber daya manusia di organisasi publik yang tidak setara antara yang berusia yang lanjut usia dengan yang masih muda dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, kira-kira apa yang akan terjadi? Makanya Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan sederhana saja. Di UNAN, Direktorat UNAN, rata-rata karyawan atau tenaga tendiknya, tenaga akademiknya, staf yang non dosen itu semuanya di awal-awal pada saat UNAN memberlakukan sistem e-filing, semuanya pada kelabakan. Karena apa? Nggak mampu mengoperasikan e-filing. Pelatihan pertama, sosialisasi pertama, sosialisasi kedua, sosialisasi ketiga, pelatihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi tidak merubah. Kenapa? Karena orang yang usianya lanjut masih lebih suka bekerja pada saat dia melihat ada kertas yang dia baca, jika harus melihat layar monitor, mengoperasikan aplikasi seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sekarang, baik yang bekerja di institusi publik maupun private, sekarang proses naik pangkat, promosinya itu sudah menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Oke, isi nih aplikasi ini, submit filenya, PDF-kan dokumennya, dan seterusnya. Baru Anda nanti akan dinilai layak dipromosikan atau tidak, dan seterusnya. Dan perubahan-perubahan itu juga akan mempengaruhi efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, hal yang juga berkembang belakangan ini adalah ada istilah WFA, work from anywhere. Artinya apa? Institusi publik tidak lagi terlalu mengharapkan karyawannya atau pegawainya untuk bekerja dari dalam kantor, tapi bisa dari mana aja, dari rumah, dari kafe, dari sini, dari situ, dan seterusnya. Dan proses itulah yang perlu dilakukan OGI. Gitu. Ya. Kemudian global markets, dan kita melihat dalam konteks institusi private atau perusahaan. Bapak Ibu, pasar berkembang sedemikian rupa sehingga kita bisa lihat sekarang jarak dan batas antar negara itu menjadi semakin kabur. Perusahaan bisa dengan mudah ekspansi ke negara lain. Perusahaan bisa dengan mudah kabur dari sebuah negara ke negara lain. Disebabkan karena berbagai situasi. Masalah politik, masalah konsumen, masalah selera konsumen, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan keberadaan global markets itu? Tentunya perusahaan harus merespon ini. Ya, dan faktanya perusahaan yang tidak merespon keberadaan global markets ini itu justru akan ketinggalan. Ya, kalau dulu misalnya orang Bapak Ibu misalnya pengen beli sesuatu hanya mengharapkan bisa dapat sesuatu itu dari Jakarta, ya, atau dikirim dari Jakarta, dikirim atau Anda Bapak Ibu cari
di toko-toko yang ada di Padang, di sekitar tempat tinggal kita. Sekarang perusahaan-perusahaan sudah bisa mengirim dari luar negeri. Konsumen sudah bisa sudah bisa mengorder pembelian dari luar negeri untuk membeli sebuah produk seperti itu. Keberadaan marketplace sebagai salah satu bentuk global markets itu juga membuat perusahaan juga harus berubah sebenarnya. Perusahaan yang tidak punya marketplace system, tidak punya sistem pemasaran yang berbasiskan marketplace, sosial media, sekarang pasti akan ketinggalan. Sehingga membuat perusahaan sekarang memiliki satu divisi khusus yang difokuskan untuk mengolah pemasaran secara online. Nah, dulunya tidak ada. Dan kalau perusahaan tetap bersikeras, kami pokoknya tidak akan membuat struktur organisasi baru, bagian baru untuk menghandle pembelian-pembelian online ini, otomatis perusahaan akan ketinggalan. Karena konsumen sekarang faktanya suka membeli online. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian adanya akselerasi perubahan. Apa itu Bapak Ibu yang dimaksud akselerasi perubahan? Adanya sebuah situasi, kondisi, ataupun event, ataupun kejadian yang sama sekali tidak diperkirakan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu bercerita tentang teknologi kah? Sudah diperkirakan dari 20 tahun yang lalu bahwa perkembangan teknologi akan sedemikian rupa sehingga kita harus respon, perusahaan harus respon, organisasi harus respon. Kemudian perkembangan information technology, IT, dari dulu juga udah dikatakan. Tapi yang accelerated rate of change ini maksudnya kayak COVID kemarin. Mana pernah ada perusahaan, mana pernah ada organisasi baik publik maupun private yang pernah menyangka, yang pernah memprediksi akan terjadi COVID. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu 2 tahunan lebih. Keberadaan COVID membuat perusahaan dan institusi publik buru-buru untuk mereformulasi pola operasional. Perusahaan-perusahaan yang dulunya mengandalkan pembelian secara cash, yang dulunya mengandalkan pembelian konsumen untuk datang ke gerai mereka, ke outlet mereka, sekarang terpaksa harus buka media online untuk pembelian secara online. Sewaktu COVID, bisnis harus tetap berjalan, tapi bagaimana bisnis bisa berjalan pada saat ada pembatasan mobilitas manusia? Disebabkan karena COVID. COVID itulah yang disebut sebagai contohnya, yang merupakan contoh sebagai accelerated rate of change. Adanya perubahan yang mendadak di dalam pelaksanaan operasional bisnis perusahaan sebagai akibat terjadinya sebuah kejadian, sebuah event, perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh perusahaan. Kalau di institusi publik juga demikian, mana pernah pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah Indonesia sama sekali yang pernah membayangkan bahwa kita bekerja Senin, Rabu, Jumat, kemudian ada shift Selasa, Kamis, Sabtu. Kita memprediksi dulu pekerjaan hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi begitu ada COVID, ada pembatasan manusia untuk berkumpul, pengurangan persentase jumlah manusia untuk berkumpul, membuat harus ada perubahan juga yang dilakukan oleh
institusi publik. Oke, jam layanan publik yang sebelumnya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, sekarang menjadi jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Perubahan jam kerja sebagai akibat perubahan mendadak di dalam yang tidak bisa diantisipasi organisasi. Nah, perubahan-perubahan mendadak itu tentunya akan membawa dampak bagi organisasi, dan perusahaan atau organisasi perlu menganalisis itu, mengkaji itu dalam sebuah proses organizational development. Nah, kemudian, dan itulah yang kita lihat Bapak Ibu, hal-hal yang menjadi dasar kenapa OD itu diperlukan oleh setiap organisasi. Manusia, SDM berubah, situasi dan tempat bekerja juga berubah. Kemudian dunia yang semakin mengglobal. Kemudian adanya perubahan-perubahan mendadak yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh organisasi. Ya, nah, kita masuk kepada OB itu apa sih, berkenaan dengan apa sih, dan ini berkaitan dengan distinctive feature. Kalau Bapak Ibu beli HP, pasti Bapak Ibu yang perhatikan salah satunya adalah fiturnya, ya. Dan itu yang akan kita bahas sekarang, apa yang membedakan OD dengan proses-proses proses-proses perbaikan organisasi lainnya. Dan itulah yang membedakan OD dengan program perbaikan organisasi. Yang pertama, yang harus kita pahami bahwa OD itu adalah program jangka panjang. Dia tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Oke, seperti yang saya bilang tadi, bahwa nih, saya tahu perusahaan saya lagi sakit, dalam tanda petik. Saya undang konsultan manajemen, saya hanya beri waktu 1 minggu. Dan kemudian 1 minggu sudah harus ada kajiannya, dan saya akan melakukan dalam jangka waktu sebulan ini. Nggak bisa seperti itu. OD harus bersifat jangka panjang, karena yang disasar adalah perubahan fundamental di dalam organisasi. Saya teringat dengan contoh betapa contoh Bank Mandiri dulu. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Bank Mandiri itu adalah sebuah bank BUMN yang merupakan bank hasil merger dari 4 bank BUMN besar. Apa itu? Bank Dagang Negara, BDN, Bank Ekspor Impor, Bank Bapindo, dan satu lagi saya lupa. 4 bank BUMN dulunya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh, 4 bank BUMN kemudian di merger dan dijadikan satu bank besar yang namanya Bank Mandiri. Keempat bank tadi yang sebelumnya sudah berdiri dan sudah lama berdiri itu, dia pasti punya budaya sendiri, sistem sendiri, SDM sendiri, dan segalanya sendiri. 4 tadi. Apa yang kemudian dilakukan? Keempat perbedaan itu harus disatukan dalam sebuah sistem perusahaan baru yang namanya Bank Mandiri. Nah, saya akan memberikan contoh yang sangat kontekstual. Jadi kalau misalnya dulu Bank BUMN yang saya sebutkan tadi, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bapindo, dan apa lagi saya lupa. 4 bank itu menetapkan sistem promosinya berdasarkan senioritas, tapi apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri pada saat mereka merger berempat, 4 bank tadi dan kemudian menghasilkan Bank Mandiri. Bank Mandiri menggunakan konsultan pengembangan perusahaan dari Jerman dan merubah pola promosi di sana, pola promosi di Bank Mandiri. Jadi
orang-orang yang berasal dari keempat bank tadi, pegawai-pegawai yang berasal dari keempat bank tadi, kemudian dijadikan karyawan Bank Mandiri, dan kemudian konsultan pengembangan organisasi Bank Mandiri yang dari Jerman tadi menetapkan, oke, sekarang sistem promosi kita bukan berdasarkan durasi bekerja, bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan senioritas, tapi berdasarkan hasil pekerjaan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang menang yang muda-muda. Yang mendapat promosi bagus-bagus itu yang muda-muda. Sementara bekas-bekas pegawai dari keempat bank BUMN yang di merger tadi kemudian tidak memperoleh posisi apa-apa di dalam Bank Mandiri dengan struktur manajemen yang jauh lebih modern. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan mulai ada konflik. Ya jelas dong, orang yang selama ini merasa powerful, tapi kemudian masuk ke dalam sistem perbankan yang baru Bank Mandiri, dan kemudian dipimpin oleh orang yang usianya 30-an. Saya yang usianya 45 misalnya waktu itu, kemudian menemui fakta, wah pimpinan saya ternyata anak muda usia 30. Kalau dalam sistem perbankan jadul, nggak akan pernah kejadian itu. Saya pasti akan jadi pimpinan dibandingkan orang yang usia 30 tadi. Tapi dalam sistem dalam sistem organisasi modern yang berorientasi kepada hasil pekerjaan, orang-orang berusia 30 itu bisa jadi lebih pintar dari orang-orang yang berusia 45. Sehingga apa yang terjadi? Ada friksi, ada konflik. Saya yang usia 45 merasa, saya nggak dihargai. Masa pimpinan saya umur 30-an. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti tadi mulai mengundurkan diri dari Bank Mandiri. Mundur. Dan apa yang tersisa di Bank Mandiri? Orang-orang muda yang punya orientasi bekerja baru, yang punya kemampuan bekerja baru sesuai dengan tuntutan perbankan modern. Dan itu seingat saya, waktu yang dibutuhkan Bank Mandiri untuk stabil dalam hal pegawai-pegawai ex Bank BUMN lama itu nggak salah saya lebih dari 10 tahun. Kalaupun 10 tahun, ya di atas 5 tahun lah. Dan itu Bapak Ibu untuk menggambarkan, untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu betapa program OD tersebut adalah program jangka panjang. Dan Bapak Ibu sekarang sudah melihat sebuah fakta bahwa Bank Mandiri itu merupakan sebuah bank BUMN yang dalam tanda petik bisa dibanggakan oleh orang Indonesia. OD itu juga harus terprogram, terencana, dan harus ada upaya berkelanjutan berdasarkan strategi secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, OD itu menuntut adanya tenaga ahli yang bertindak sebagai konsultan. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa penunjukan orang-orang di internal perusahaan, misalnya nih, di perusahaan ada bagian SDM, dan kemudian bagian SDM itulah yang melakukan OD. Tidak demikian pelaksanaan OD. OD harus dilaksanakan oleh orang di luar perusahaan yang bertindak sebagai konsultan. Orang yang berada di luar organisasi yang bertindak sebagai konsultan. Konsultan dituntut untuk memahami apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut.
Konsultan kemudian involved di dalam organisasi tersebut, melihat keseharian organisasi tersebut, melihat keseharian orang-orangnya, melihat sistem pelaksanaan kerja, melihat berbagai hal yang ada di dalam perusahaan, di dalam organisasi, dan kemudian barulah dia bisa mengkaji situasi. Nah, Bapak Ibu bayangkan, apa yang akan kita harapkan, bagaimana kita mengharapkan pekerjaan konsultan itu akan efektif jika konsultan itu diberikan waktu cukup pendek untuk memahami organisasi. Ya udah, 3 hari aja, seminggu aja, konsultan tidak akan mampu untuk menyelami organisasinya. Konsultan tidak memahami nature organisasi tersebut. Konsultan tidak mampu untuk memahami orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga pada saat membuat kajian bisa jadi ada kesalahan yang dilakukan oleh konsultan karena durasi waktu yang pendek tadi. Ya, nah itu yang merupakan fitur dari OD. Dan kita masuk kepada bentuk intervensi yang ada di dalam OD. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ada masalah, misalnya ketidakefektifan organisasi, dan kemudian ada inisiatif pimpinan menunjuk konsultan untuk melakukan kajian organizational development, dan kemudian dari sana konsultan bekerja, hasil pekerjaannya itu kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi, rekomendasi kemudian diserahkan kepada top manajemen di organisasi tersebut, dan kemudian adalah sebuah sebuah otoritas dari hak tersendiri dari pimpinan organisasi untuk melakukan rekomendasi yang diberikan oleh konsultan tersebut atau tidak. Makanya saya tidak heran tadi apa yang diceritakan Bu Umu tadi tentang proses pelaksanaan kerja di institusi yang tempat beliau bekerja, dan ternyata hasilnya memang juga setelah diserahkan ke kepala daerah, ke pemimpin top manajemen, dan kemudian top manajemen melakukan hal yang berbeda dan kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, ya itu wajar terjadi. Karena apa? Pimpinan melakukan intervensi yang berbeda jika dibandingkan dengan rekomendasi yang diberikan oleh konsultan. Sehingga kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, setelah ada rekomendasi dari konsultan, kemudian akan diserahkan kepada top manajemen, dan top manajemenlah yang akan melakukan intervensi terkait dengan bidang apa yang perlu diperbaiki. Nah, bentuk intervensi itu yang pertama unik dalam hal sifat dan karakteristiknya, unik dalam nature-nya. Apa yang bisa saya sampaikan di sini, yang bisa saya elaborasi, nggak mungkin dong hasil OD bagian keuangan bakal sama dengan OD bagian pemasaran, nggak akan mungkin. Nggak mungkin dong OD yang terkait dengan SDM akan sama dengan OD yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan akuntansi. Nah, itulah yang dimaksud sebagai unique in nature, bahwa OD itu memang hanya bisa dilakukan intervensinya pada bagian-bagian tertentu saja di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, sifat OD interventions itu adalah refleksif. Persis, dan saya akan mengambil contoh dari apa yang disampaikan Bu Umu tadi. Waduh, udah direkomendasikan seperti ini, ternyata kepala daerah ngelakuinnya kayak gini. Gagal. Nggak berhasil.
Sekarang kepala daerahnya pasti akan mikir, waduh kenapa gagal ya? Oh, pantas gagal. Atau Bu Umu sendiri sebagai asesor pemerintah bilang, ya pantas gagal. Karena yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang kami rekomendasikan. Itulah yang refleksif bahwa kesuksesan atau kegagalan dari OD itu akan ada semacam penyesalan, akan ada semacam pengakuan, wah sukses, wah bagus hasilnya, wah organisasi kami semakin efektif, semakin efisien, wah semakin bisa membawa organisasi kita ke arah yang lebih baik, atau ya makin jelek, ya makin kurang baik organisasi kita karena kesalahan intervensi seperti itu. Yang terpenting adalah yang berikutnya adalah self analytical atau kajian terhadap diri sendiri. Kajian terhadap diri sendiri itu maksudnya berdasarkan konteks tadi, ya. Misalnya sudah ada dari si rekomendasi dari konsultan harus lakukan ini dan kemudian top manajemen lihat, aduh, kalau melakukan ini biayanya besar, kalau melakukan ini agak sulit. Itulah yang self-analytical. Orang yang membuat intervensi di dalam organisasi, dalam hal ini pimpinan organisasi, dia akan mencoba untuk mengkaji mana yang mungkin dia lakukan, mana yang tidak mungkin dia lakukan. Permasalahannya adalah pada saat konsultan memberikan rekomendasi, 10 rekomendasi, bisa jadi yang sanggup dilakukan dalam bentuk oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk pimpinan organisasi dalam bentuk intervensi itu hanya 3. 10 yang direkomendasi, yang dilaksanakan 3. Dikarenakan ketidakmampuan melakukan yang 7 lagi. Ya bisa jadi gagal apa yang dilakukan di dalam audit tersebut. Dan kemudian yang berikutnya adanya self-skill building. Artinya adanya upaya untuk membangun kemampuan keahlian diri sendiri. Seperti tadi saya mengambil contoh ya. Sekarang fenomena yang terjadi, faktanya yang terjadi adalah perusahaan kalau tidak memiliki satu bagian khusus yang mengolah dan membawahi penjualan pembelian online, itu perusahaan pasti akan kelabakan. Apa yang terjadi pada perusahaan yang baru memiliki bagian penjualan online? Dia pertama pasti akan canggung. Tapi lama-kelamaan proses penggunaan teknologi, proses digitalisasi perlahan-lahan akan makin merasuk ke dalam diri karyawan masing-masing, sehingga karyawan memiliki kemampuan belajar pelan-pelan. Oh iya, yang dituntut di bagian saya ini ternyata harus belajar ini, harus ngerti ini, harus ngerti itu, dan segalanya. Dan karyawan terpaksa harus mampu melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud sebagai self-skill building. Ada situasi-situasi yang membuat karyawan mau tidak mau harus mengembangkan keahlian dirinya sendiri sebagai dampak dilakukannya intervensi di dalam audit tadi. Well, okay. Kita berbicara tentang apa yang menjadi keuntungan OD. Yang pertama, apa hal-hal yang menguntungkan dari dilakukan OD? Yang pertama jelas bahwa
organisasi bisa merespon perubahan. Ya, perubahan yang terjadi di dunia bisnis dan manajemen, selalu saya katakan, itu berkembangnya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kemampuan perusahaan merespon, sehingga apa yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi selalu mengembangkan diri untuk merespon perubahan tersebut. Jadi, salah satu respon terhadap perubahan tersebut adalah dengan melakukan OD. Itu yang pertama. Yang kedua, OD akan mampu mengembangkan tingkat motivasi karyawan yang jauh lebih besar. Ya. Karena apa? Karena adanya perubahan-perubahan struktural, perubahan penting yang dapat dilakukan di OD. Ya, setelah organisasi melakukan OD. Otomatis kalau misalnya motivasi sudah meningkat, biasanya akan meningkatkan produktivitas. Semakin meningkat motivasi kerja, otomatis biasanya akan semakin meningkat produktivitas. Cuman saya ingin dalam konteks organisasi publik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, terutama yang bekerja di institusi publik. Yakinkah Bapak Ibu bahwa semakin tinggi motivasi kerja akan semakin meningkatkan produktivitas juga? Kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Kira-kira ada nggak kondisi yang memungkinkan orang yang termotivasi lantas kemudian produktivitasnya bisa jadi rendah? Ada, Pak. Gimana kondisi? Tentu ada. Nah, Artinya mungkin perlu penugasan khusus atau perluasan wilayah kerja biasanya. oh, Orang-orang yang seperti itu. iya. Oke. Saya mengambil contoh kayak gini, Bapak. Tenaga honorer. Pada saat dalam status menjadi honorer, produktivitasnya luar biasa hebat, tinggi. Tapi begitu direkrut menjadi pegawai tetap, produktivitasnya makin turun. Artinya apa? Motivasi atau produktivitas untuk yang dicapai pada saat honorer itu hanya merupakan motivasi untuk memperoleh status seperti itu. Dan itu faktanya banyak kejadian seperti itu. Begitu dalam status honorer, termotivasi, produktivitasnya tinggi seperti itu. Kemudian dapatlah status sebagai pegawai tetap. Pada saat status pegawai tetap, motivasinya yang tinggi tadi itu justru membawa dampak produktivitasnya makin. Nah, fakta-fakta seperti itu yang menarik. Kalau berikutnya, tentunya karena jadi gini Bapak Ibu, karena di perkuliahan itu kita berbicara hal-hal yang sifatnya memang sesuai konsep, sesuai teori, pembentuk yang normatif seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada motivasi tinggi, otomatis produktivitas juga tercapai, kemudian kualitas kerja juga akan makin baik. Ya. Kualitas kerja yang baik juga akan menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu suka berpikir seperti saya, berada di seberang pikiran yang normatif, Bapak Ibu mungkin akan bertanya gitu loh, kenapa ya pada saat seseorang diberikan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dan menantang, tapi kemudian dia justru makin tidak puas pada saat bekerja. Apa jawabannya kira-kira? Ya,
Kemudian teamwork, ya. Bekerja dalam tim juga akan makin membaik, makin tersupport seperti itu. Semakin mampu mencari solusi dalam menghadapi konflik. Adanya komitmen terhadap tujuan bersama. Adanya peningkatan untuk keinginan menghadapi perubahan. Adanya penurunan dalam tingkat absensi karyawan. Sehingga ujung-ujungnya turnover is low atau tingkat keluar masuknya karyawan di dalam perusahaan itu jadi makin lama makin rendah. Itu secara normatif keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh OD seperti itu. Cuman apakah faktanya demikian? Belum tentu saya bisa sampaikan seperti itu kepada Bapak. Pertanyaan besarnya mungkin kenapa kok faktanya tidak banyak yang tidak sesuai, dan itu akan menjadi sebuah bahan bagi Bapak Ibu untuk mulai berpikir, mulai kemudian mengkaji kenapa ya, dan saya bisa pastikan kepada Bapak Ibu, bagi yang mengambil SDM, dan SDM itu konsentrasinya aja SDM, namanya sumber daya manusia. Mengambil SDM itu terlalu banyak variabel-variabel yang mesti dipertimbangkan. Karena apa? Karena manusia itu tidak sama satu sama lain, sehingga dia tidak bisa digeneralisasi sebagai mana halnya mesin dan fasilitas peralatan lainnya. Ya. Well, oke. Nah, sekarang ini yang bagian akhir perkuliahan kita pada malam ini. Kita berbicara tentang keterbatasan OD itu. Jadi OD itu tadi dia secara jelas merupakan proses jangka panjang sehingga dia butuh waktu panjang. Nah, apa maksudnya ini? Dia butuh waktu panjang sehingga butuh waktu lebih lama. Bapak Ibu bisa bayangin ya, pelaksanaan OD yang dalam jangka waktu panjang tadi bisa jadi tidak lagi relevan dengan perkembangan dan dinamika dunia bisnis dan manajemen. Misalnya kayak gini, saya sebagai konsultan OD memberikan rekomendasi kepada perusahaan, Bapak Ibu lakukan ini ya dalam jangka waktu 3 tahun. Nggak tahunya baru 1 tahun ada perkembangan bisnis dan manajemen dalam dunia bisnis dan manajemen yang membuat hasil rekomendasi OD saya tadi justru tidak lagi relevan. Jadi outdated ya, jadi usang tiba-tiba. Ya, itu pertama yang menjadi keterbatasan dari OD. Yang kedua, butuh biaya besar. Karena dia sifatnya perubahan struktural dan fundamental di dalam organisasi, otomatis dia akan membutuhkan pembiayaan besar. Pembiayaan besar dalam hal apa? Bapak Ibu jangan hanya jalan berpikirnya begitu saya bilang pembiayaan besar, Bapak Ibu mikirnya duit, bukan itu saja. Kalau Bapak Ibu berpikirnya duit, itu artinya cost dalam bahasa Inggris. Tapi ini expense. Artinya apa? Dia butuh pembiayaan besar dalam bentuk apa? Berhemat. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga harus membedakan konsep expense dan cost. Kalau expense, dia bisa jadi di dalamnya cost, tapi bisa jadi dia waktu, dia bisa jadi bentuknya opportunity, dia bisa jadi bentuknya network, kayak perusahaan karena sedang melakukan OD, dalam program OD ternyata kehilangan kesempatan untuk berjejaring seperti itu. Itu adalah expense dari OD. Bukan hanya dalam bentuk nilai uang, nilai rupiah.
Kemudian, nah ini dia, kegagalan itu adalah sebuah kemungkinan yang juga bisa terjadi di dalam audit. Bahkan banyak sekali terjadi. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu punya pemikiran yang sangat normatif bahwa audit itu baik dan seharusnya perusahaan juga makin baik setelah melakukan audit. Bisa jadi auditnya baik, tapi kemudian perusahaan tetap gagal, organisasi tetap gagal untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Kenapa? Nah, kita kembali ke jawaban saya dari pertanyaan Bu Vela tadi. Cukup banyak variabel, cukup banyak situasi, kejadian yang akan menentukan kesuksesan audit. Ya, itu yang berikut. Dan, nah ini dia yang disampaikan oleh Bu Umu bahwa adanya invasion of privacy, adanya upaya untuk membawakan kepentingan pribadi, mengganggu kepentingan orang lain, mengganggu kepentingan atau privasi orang lain. Seperti itu. Misalnya kayak gini, contohnya, konsultan memberikan rekomendasi, oke, untuk bagiannya Pak Hafiz, itu harus dilakukan tambahan training selama 3 bulan di luar kota. Saya yang sudah punya anak, istri, dan sudah berusia 45-50 tahun gitu ya, saya pikirnya waduh 3 bulan ninggalin istri, ninggalin anak yang mulai besar, yang mulai dewasa, pikir lagi saya, waduh gimana ya, itu yang pertama. Invasion of privacy ini bisa juga dalam bentuk seperti yang disampaikan Bu tadi. Konsultan bilang lain, tapi pimpinan juga melakukan apa yang menjadi keinginan. Jadi dia tidak melakukan secara objektif apa yang disarankan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat bahwa begitu besarnya keterbatasan yang dilakukan audit sehingga banyak perusahaan konsultan manajemen sekarang melakukan audit itu berdasarkan standar digitalisasi. Jadi mereka tidak lagi melakukan proses yang berkaitan yang turun langsung ke perusahaan, tapi hanya menggunakan proses-proses aplikasi, karyawan hanya diberikan daftar isian, karyawan hanya diberikan lembar pertanyaan dan kemudian diminta untuk menjawab dan sebagainya. Kemudian adanya kemungkinan